Nah, di Mbak tadi kan aku udah sedikit ngasih bocoran kalau hari ini kita akan membahas tentang negative thinking atau negative thoughts. Itu wajar banget. Ada pikiran negatif yang muncul itu wajar banget, sebagaimana pikiran-pikiran lain yang muncul dalam pikiran kita. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita terlalu percaya dengan pikiran itu. Ketika kembali di Aditox, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di episode 8 kali ini kita akan membahas tentang negative thinking. Tapi sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu nih. Kenalin, aku Ana, dan di sini aku udah kedatangan seorang tamu psikolog yang tentunya luar biasa ya teman-teman. Kenalin, di sini ada Mbak Karina. Halo Mbak. Halo Ana. Oke, gimana Mbak kabarnya, sehat? Baik, Oke. sehat. Kamu gimana? Iya, sehat juga, alhamdulillah. Oke nih Mbak Karina sehat. Nah terus nih Mbak, tadi kan aku udah ngasih sedikit bocoran ke teman-teman editors kalau misalkan hari ini kita akan membahas tentang negative thinking Mbak. Ya. Nah kalau ngomongin tentang negative thinking, kayaknya hampir nggak mungkin ya Mbak ada orang yang nggak pernah ngalamin negative thinking. Ya. Tapi sebenarnya nih Mbak, negative thinking itu apa sih Mbak definisinya? Kan kita ngomongin pikiran ya, pikiran seseorang. Nah, kalau kita ngomongin pikiran, sesuatu yang mungkin aku mau kasih lihat lebih besarnya adalah bahasa. Kan biasanya kita itu, apa yang kita pikirkan itu kan sesuatu yang disampaikan dalam bahasa gitu ya, kayak penilaian kita terhadap sesuatu gitu. Dan itu sesuatu yang sangat unik gitu bagi manusia. Gimana kita bisa memaknai sesuatu, gimana kita bisa menilai sesuatu, itu menggunakan bahasa dalam pikiran kita. Nah, yang tadi aku sampaikan, yang tadi Ana sampaikan, semua orang tuh wajar untuk mengalami pikiran-pikiran yang negatif, wajar untuk punya penilaian yang negatif terhadap suatu hal, terhadap suatu stimulus. Begitu juga dengan pikiran yang mungkin positif atau pikiran yang netral. Itu kan bagaimana kita menilai sesuatu stimulus gitu. Ketika kita ngomongin tentang pikiran negatif atau negative thoughts, itu adalah bagaimana kita menilai sesuatu kontennya negatif. Kontennya negatif itu bisa jadi diri kita sendiri, misalnya penilaian terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, atau terhadap lingkungan kita, misalnya lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, kayak gitu, dalam pandangan yang negatif. Dan itu juga nggak hanya apa yang kita nilai saat ini. Pikiran kita itu kan banyak banget jenisnya ya. Bisa juga pikiran negatif itu sesuatu yang udah pernah terjadi di masa lalu, jadi bentuknya memori masa lalu, atau juga bayangan kita terhadap masa depan gitu. Jadi kita misalnya dalam bentuk kita membayangkan sesuatu yang buruk terjadi, itu kan pikiran negatif juga ya. Jadi pikiran negatif itu secara singkatnya ya pikiran yang kontennya itu negatif. Berarti intinya isi pikiran kita, konten dari pikiran kita yang bersifat negatif, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan, atau maupun orang lain, bahkan masa depan kita gitu ya. Mbak. Konten penilaiannya negatif gitu. Penilaiannya negatif gitu ya, Aditas. Oke, selanjutnya nih Mbak, kalau ciri-ciri dari negatif nih. Ciri-cirinya sebenarnya kalau yang tadi simpelnya ya berarti kan pikirannya tuh negatif ya. Kita melihat sesuatu negatif, tapi mungkin bentuk-bentuk yang umum gitu ya, bentuk yang umum yang sering kali kita temui atau mungkin juga pernah kita lakukan. Mungkin kamu pernah lakukan, aku tentu aja aku pernah melakukan ini. Kayak misalnya pikiran-pikiran kritikan. Kritikan itu kan kontennya sebenarnya negatif. Kritikan terhadap diri sendiri, kritikan terhadap orang lain, dan itu sesuatu yang wajar aja. Bisa jadi, maksudnya itu bisa jadi bermanfaat, tapi juga bisa nggak bermanfaat. Jadi sesuatu yang sangat wajar. Kayak misalnya kalau seseorang jadi juri gitu, dia kan pasti akan melihat sesuatu yang kurang, sesuatu yang perlu dibenahi gitu kan dari kontestannya. Nah, itu kan berarti sesuatu yang negatif yang dia lihat dari orang itu. Yang pertama contohnya misalnya kritikan. Terus bisa juga menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Contohkan dulu. atau bisa juga perilaku-perilaku yang meragukan diri sendiri, meragukan kemampuan kita. Dan juga ke orang lain, pikiran mencurigai itu kan berarti kita udah punya bias tertentu, penilaian negatif terhadap orang lain. Nah, itu mungkin bentuk-bentuk atau ciri-ciri dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan tentu aja itu wajar ya. Berarti cukup banyak gitu ya Mbak, mulai dari kritikan dan lain-lainnya gitu.
Nah selanjutnya nih Mbak, kan selain negative thinking kita juga sering dengar namanya irrational thought atau racing thought ya Mbak. Nah sebenarnya di antara ketiga itu apa sih Mbak bedanya atau apa samanya gitu Mbak? Oke, sebelum ke perbedaan dan persamaannya dari karakteristik mereka dulu ya. Kalau misalnya negative thought itu kan tadi kita udah sempat bahas kalau dia adalah pikiran yang kontennya negatif, penilaian yang negatif gitu terhadap stimulus yang ada, mau stimulus dalam diri atau di luar dirinya. Kalau misalnya irrational thought itu atau pikiran irasional itu lebih sering dikonotasikan atau dikaitkan dengan hal-hal yang lebih patologis atau gangguan. Misalnya pikiran-pikiran yang sering melandasi orang yang punya gangguan cemas atau gangguan mood. Itu kan pikiran irasional itu sesuatu yang tidak faktual gitu kan. Yang kalau mau kita lihat secara fakta nggak seperti itu, dan itu pikiran yang seringkali membuat seseorang tuh merasa kewalahan. Tadi aku sebutin contohnya misalnya orang dengan gangguan cemas. Misalnya kalau kita lihat orang dengan gangguan fobia. Kalau fobia itu kan judulnya aja udah ketakutan yang nggak rasional kan, yang udah irasional. Misalnya ada orang yang dia fobia laba-laba. Oke, kita tahu ada laba-laba yang besar dan mungkin beracun, itu berbahaya gitu untuk seseorang. Tapi kalau misalnya laba-laba yang kecil aja yang mungkin hinggap di langit-langit kan nggak seberbahaya itu kan. Sedangkan orang dengan fobia laba-laba mungkin dia berpikir kalau apapun itu bentuknya itu mengancam. Jadi itu bentuk dari pikiran yang irasional, ketakutan yang irasional. Terus tadi yang terakhir racing thought ya. Kalau racing thought itu ada yang mengaitkannya itu dengan asosiasi longgar pada orang yang sedang manik. Jadi racing thought-nya itu digambarkan sebagai ide-idenya tuh banyak banget tuh di kepalanya. Jadi kayak kalau ngomong tuh dari A langsung ke B, ke C, ke D gitu. Jadi nggak nyambung. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau kita bahas di negative thought ini, mungkin lebih ke kaitannya racing thought tadi yang ke orang-orang dengan gangguan cemas misalnya atau gangguan depresi. Itu seakan-akan kayaknya pikiran negatifnya tuh terus-terusan gitu memenuhi kepala banget. Kalau dari beberapa klien misalnya saya ketemu itu, misalnya mereka lagi ada pikiran yang negatif, mereka menggambarkannya kayak pikiranku lagi berisik banget nih, lagi nggak bisa diam banget, pikiran negatifnya tuh kayak lagi berisik. Itu kan berarti muncul secara terus-menerus kayak gitu kan. Itu sih paling. Jadi persamaannya mungkin kontennya sama-sama negatif. Mungkin yang membedakan adalah sejauh mana itu mengganggu dan bagaimana bentuk dari pikiran negatifnya itu. Itu apakah dia tadi rasional atau enggak. Kalau misalnya enggak kan berarti oke, pikiran negatif yang sewajarnya aja dong. Berarti keywordnya kalau misalnya irasional tuh memang yang sudah tidak irasional gitu ya Mbak. Kayak yang tadi mestinya tuh ya nggak usah ditakutin, tapi dia malah bener-bener takut setakut itu, tidak wajar. Sedangkan kalau yang racing thought itu lebih ke seperti manik gitu ya Mbak, kayak balapan gitu, pikirannya ada terus gitu, nggak berhenti gitu ya Mbak. Bisa seperti itu, atau juga memang pikiran negatif itu lagi kencang banget, kayaknya lagi intens banget gitu. Berarti bisa juga dilihat dari intensitasnya gitu ya Mbak. Oke, nah terus nih Mbak, kalau dari jenis-jenisnya sendiri negative thinking itu kalau misalnya jenis negative thinking ini mungkin kita lihat dari yang tadi Ana sebutin yang irrational thought ya. Jadi bias kognitif atau distorsi kognitif yang seringkali membuat orang jadi kewalahan gitu, yang berdampak negatif. Nah ini ada banyak banget, kalau misalnya teman-teman Aditers ini cari, mungkin ada banyak banget nih jenis-jenis dari bias kognitif atau distorsi kognitif ini. Di sini aku mungkin akan coba kasih tahu beberapa yang umum yang mungkin juga kita pernah melakukannya gitu ya. Yang pertama jumping to conclusion. Jadi bagaimana seseorang itu melihat sesuatu langsung seakan-akan bisa melihat akhirnya itu seperti apa. Akhirnya yang negatif. Misalnya dia baru mau memulai melakukan sesuatu tapi langsung berpikir kalau pasti nanti saya nggak bisa deh, pasti nanti hasilnya gagal atau hasilnya pasti buruk, pasti akan dinilai buruk. Padahal kan itu masih awal atau masih prosesnya, tapi dia langsung lompat ke konklusinya gitu. Terus
Yang kedua itu black or white thinking atau misalnya all or nothing. Jadi melihat sesuatu itu cuma dari dua kutub aja gitu, nggak bisa melihat sesuatu yang di tengah-tengahnya. Padahal kan kayaknya kalau di hidup ini nggak ada ya yang hitam putih ya. Pasti kayak spektrum gitu ya, ada abu-abunya gitu. Iya. Nah orang dengan black or white thinking ini tuh dia melihatnya kalau ada satu kesalahan aja tuh berarti semuanya tuh salah. Kalau peribahasa Indonesia mungkin nila setitik rusak susu sebelangga. Jadi semuanya tuh langsung buruk. Misalnya seseorang yang punya pola pikir seperti ini, dia lihat dari nilainya, misalnya nilainya bagus, terus ada satu yang jelek, terus langsung menilai kalau oh saya bodoh nih karena ada satu yang jelek nilainya, kayak gitu. Terus yang ketiga itu pikiran yang katastrofis. Pikiran katastrofis ini mungkin mirip-mirip sama yang lain, tapi kalau pikiran katastrofis ini tuh langsung melihat sesuatu tuh sangat buruk sampai seseorang tuh nggak berdaya. Misalnya kayak seseorang yang berpikir kalau saya nggak lulus semester ini, kalau saya nggak lulus nanti saya nggak dapat kerjaan. Kalau saya nggak dapat kerjaan nanti saya nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Kalau saya nggak bisa memenuhi kebutuhan saya nanti saya sakit-sakitan. Terus nanti saya mati. Jadi langsung melihatnya tuh kayak dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi gitu dengan situasinya gitu. Terus yang keempat itu emotional reasoning. Ini orang-orang yang berpikir menganggap kalau perasaannya itu fakta. Jadi kayak aku rasa sih pasti hasilnya akan buruk, tapi itu kan perasaannya ya, nggak melihat fakta-fakta. Apakah fakta-fakta itu membuktikan apa yang dia katakan itu, yang statementnya dia itu benar atau enggak, kayak gitu. Jadi dia langsung menelan bulat-bulat perasaannya sebagai fakta. Gitu. Terus selanjutnya yang kelima itu minimizing atau maximizing. Kalau dari bahasanya kayak udah ketahuan apa ya. Jadi seseorang yang mungkin mengecil-ngecilkan sesuatu, mengecilkan usahanya, mungkin usaha yang sudah dia lakukan, atau membesar-besarkan sesuatu. Terus selanjutnya ada juga should statement, keharusan gitu. Kata-kata yang misalnya saya harus gini, saya harus kerja di tempat ini, saya harus ngelakuin ini. Pikiran-pikiran yang mengandung kata harus itu kan seringkali membuat pressure ya, membuat tekanan, membuat seseorang tuh jadi kayak nggak ada ruang gitu untuk melakukan hal lain, untuk lebih fleksibel mungkin dengan apa yang dilakukannya, kayak gitu. Sama yang terakhir overgeneralisasi. Jadi ini pikiran yang kayaknya sekali aja salah tuh semuanya salah, atau langsung salah gitu. Kayak saya udah pernah ngelakuin ini dan saya nggak bisa, pasti nanti selanjutnya saya nggak akan bisa lagi ngelakuin itu. Atau enggak, misalnya seseorang yang disakiti sama pasangannya yang langsung bilang semua laki-laki tuh brengsek gitu ya. Padahal kan nggak semua ya, kita nggak bisa mengeneralisasi semua orang punya watak seperti ini, semua orang melakukan hal seperti ini gitu. Jadi itu mungkin jenis-jenis thinking distorsi kognitif yang mungkin terjadi, dan ini hal yang bagus juga kalau misalnya kita bisa mengenali itu, sehingga kalau kita mengenali apa sih biasanya jenis-jenis yang muncul, pola pikir yang muncul pada diri saya, kita jadi lebih bisa mengelolanya gitu. Berarti jenisnya itu cukup banyak ya Mbak, termasuk ketika kita terlalu menekan diri sendiri kayak oke, aku harus kerja di suatu tempat di kantor ini pada umur segini, itu tuh termasuk negative thinking, meskipun bukan sesuatu yang bersifat, kalau negative thinking kan biasanya kayak suzon gitu ya Mbak sifatnya. Berarti ketika kita terlalu ngasih pressure pun termasuk gitu ya Mbak. Oke. Nah selanjutnya nih Mbak, kan kadang ada orang yang lebih mudah untuk mengalami negative thinking, tapi ada juga nih mereka yang bisa lebih mengendalikan nih rasa negative thinkingnya. Kira-kira apa sih Mbak faktor yang mempengaruhi seseorang tuh bisa negative thinking, dan atau misalkan ada yang lebih mudah, ada yang enggak begitu? Kalau misalnya kita melihat apa yang membuat seseorang itu memiliki ini atau mengalami sesuatu itu, kita biasanya di psikologi kita lihat dari faktor diri dan lingkungannya gitu ya. Itu kan kombinasi antara keduanya. Misalnya dari faktor dirinya sendiri itu bisa jadi faktor kepribadian.
seseorang yang mungkin neurotik, yang lebih pencemas, dia lebih mudah rentan tuh untuk melihat sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi kayak gitu. Terus yang kedua mungkin seseorang yang memiliki self esteem yang rendah, itu kan dia lebih mudah melihat dirinya tuh rasanya nggak berdaya atau melihat dirinya punya kekurangan. Tadi faktor-faktor dari dalam diri, faktor dari luar diri atau lingkungannya bisa jadi pola pengasuhan orang tua. Misalnya orang tuanya pun pencemas atau orang tuanya punya pola pikir yang seperti itu, kan anak-anak itu jadi modeling ya. Ketika ada situasi seperti ini, saya belajar cara pandangnya seperti ini, cara pandang yang mungkin lebih negatif kayak gitu. Jadi itu bisa banget tuh kita belajar tanpa sadar pun dari orang tua gitu. Sama yang terakhir, bisa jadi juga ada pengalaman-pengalaman negatif atau traumatik. Misalnya seseorang yang pernah mengalami perundungan, itu kan mungkin dia jadinya lebih khawatir ketika masuk ke lingkungan baru gitu. Jadi udah punya penilaian yang negatif gitu. Atau orang-orang yang punya masalah dalam relasinya kayak gitu. Jadi dia udah punya bias-bias negatif tertentu terhadap sebuah situasi. Kalau misalnya hal ini terjadi terus-menerus, tentunya akan menghasilkan dampak yang lebih negatif lagi, yang lebih serius lagi. Misalnya membuat self esteem yang lebih rendah, membuat self esteemnya semakin rendah kayak gitu. Atau mungkin tadi menghasilkan gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi akibat dari pola pikir negatif yang terus-menerus muncul. Dampak negatifnya itu sebenarnya banyak banget ya Mbak. Nah tapi aku penasaran nih Mbak, di samping dampak-dampak negatif itu ada nggak sih Mbak manfaat dari kita berpikir negatif nih Mbak? Ada nggak sih tapi? Surprise ini ada. Oh ada, beneran ada tuh Mbak? Beneran ada. Jadi kita lihat dari manusia memang wajar untuk ada pikiran negatif. Dan tadi kalau kita ngomongin di awal dari kegunaan bahasa pada diri manusia itu kan bagaimana kita bisa menilai sesuatu ya, positif, negatif, netral, apapun itu. Dan tentunya pikiran-pikiran negatif yang muncul itu bisa adaptif untuk kita bertahan hidup. Kalau misalnya kita berpikir kayak, aduh kayaknya aku nanti gak bisa deh ngelakuin ini, atau aku kayaknya akan kurang deh ketika aku akan mengerjakan tugas ini, kita bisa lebih prepare gitu, menyiapkan diri kita dengan lebih baik. Misalnya kita bisa menyusun tugas kita dengan lebih baik sehingga hasilnya mungkin akan lebih baik nantinya. Terus juga pikiran-pikiran misalnya ketika masuk ke lingkungan baru, aduh kayaknya nanti aku akan sulit deh berteman, itu kan membuat kita jadi mempersiapkan diri lebih terbuka terhadap lingkungan dan mengusahakan diri kita untuk bisa bersosialisasi kayak gitu. Jadi pikiran negatif itu bisa jadi sesuatu yang membantu kita untuk lebih mempersiapkan diri gitu. Nah, cukup mengejutkan ya teman-teman. Ternyata tuh dari negative thinking itu ada manfaatnya. Berarti gak sia-sia kita semua ini negative thinking ya Mbak, asalkan itu masih dalam batas wajar ya Mbak. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, terakhir ada nggak sih Mbak tips buat aditers di rumah gimana sih buat supaya kita tuh bisa lebih mengendalikan negative thinking biar nggak malah jadi dampak negatif yang kita dapat, tapi malah dapat. Ini beberapa tips mungkin yang bisa aditers coba. Yang pertama pasti develop awareness. Kita bangun kesadaran diri kita. Kira-kira pola pikir negatif yang sering muncul tuh apa sih? Tadi kan banyak jenis-jenisnya ya kan. Mungkin kita bisa kenalin apa sih yang sering muncul pola pikir negatifku. Oh kayaknya aku terlalu kaku deh dalam melihat sesuatu. Aku cuma bisa lihat A atau B, tapi aku nggak bisa lihat di luar itu. Nah kita bangun tuh kesadaran akan diri kita. Atau mungkin juga kita menyadari nih, kapan ya biasanya pikiran-pikiran negatif itu muncul, dalam situasi yang seperti apa. Terus kita juga bisa kenalin apa yang aku rasain ya kalau misalnya pikiran negatif itu muncul. Dengan kita sadar dulu nih awalnya, kita jadi lebih bisa lebih mudah untuk mengelola pikiran negatif itu. Yang kedua, teman-teman bisa coba untuk melihat suatu hal, melihat pikiran itu dari sudut pandang yang lain, melihat situasi itu dari sudut pandang yang lain. Oke, ada pikiran yang negatif, tapi bisa nggak ya hal ini aku lihat dari kacamata yang lain? Misalnya, kalau ada pikiran negatif, mungkin teman-teman bisa coba pertanyakan pikiran negatif itu. Seberapa akurat sih pikiran ini? Apakah
selalu seperti itu? Apakah 100% pasti terjadi pikirannya? Ada nggak sih hal-hal yang berseberangan dengan pikiranku? Atau ada nggak sih cara pandang lain terhadap pikiranku? Ya gitu. Jadi kita bangun nih fakta-fakta yang membuat pikiran itu benar atau enggak. Sejauh mana kita harus percaya dengan pikiran itu. Tadi lihat dari sudut pandang yang lain. Atau mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang memang sulit untuk dikelola gitu ya. Ada mungkin pikiran negatif yang terlalu intens untuk dikelola, sehingga kayaknya sulit nih kalau aku mau cari hal-hal, mau aku lihat dari sudut pandang lain, kayaknya sulit dan memang kayaknya ini benar nih kayak gitu ya. Ada pikiran-pikiran yang sulit untuk kita tentang gitu. Ada pikiran-pikiran yang sulit untuk kita temukan sudut pandang lain. Mungkin pikiran itu memang benar gitu ya. Mungkin pikirannya pun terlalu intens untuk bisa kita kelola. Nah, teman-teman bisa mungkin berusaha untuk fokus dengan apa yang terjadi. Teknik terakhir yang teman-teman bisa lakukan itu dengan mengucap syukur atau gratitude. Kalaupun misalnya ada pikiran yang negatif, ayo kita coba lihat sesuatu yang positif yang terjadi. Bukan untuk meniadakan pikiran negatif itu, bukan untuk meniadakan mungkin memang pengalaman negatif yang dimiliki, tapi untuk melatih diri kita untuk fokus melihat sesuatu lain yang lebih positif gitu. Jadi paling enggak, kalaupun pikiran negatif itu enggak berubah 100%, oke, apa sesuatu yang lebih netral, sesuatu yang lebih positif gitu. Jadi berarti cukup banyak nih ya Mbak tips-tips yang bisa Aditus lakukan ketika negative thinking itu mulai berada di pikiran kita terus menerus nih. Mulai dari kita lebih aware adanya pikiran-pikiran negatif tersebut, terus kita berusaha melihat dari kacamata yang lain, perspektif lain, sampai gimana sih caranya kita mengganti pikiran yang negatif tersebut dengan pikiran-pikiran yang positif gitu ya Mbak. Oke, mungkin nih Mbak, terakhir banget, ada nggak sih Mbak pesan yang ingin Mbak sampaikan atau semacam afirmasi positif nih buat Aditers yang masih mengalami negative thinking? Wajar banget. Ada pikiran negatif yang muncul, itu wajar banget, sebagaimana pikiran-pikiran lain yang muncul dalam pikiran kita. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita terlalu percaya dengan pikiran itu, ketika teman-teman terlalu percaya dengan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, sebagaimana mungkin kita bisa lihatnya tuh kayak papan catur ya teman-teman, yang ada hitam dan putihnya. Ya kayak gitu juga pikiran kita, ada positifnya, ada negatifnya, dan ya itu hanya pikiran aja. Kalau sesuatu kita bisa sangat insightful ya Aditers. Berarti intinya negative thinking itu adalah sesuatu yang wajar, seperti pikiran-pikiran lainnya, maupun pikiran yang positif, maupun pikiran-pikiran yang netral lainnya. Tapi intinya gimana cara kita mengelolanya adalah hal yang jauh lebih penting gitu ya Mbak. Oke, mungkin terakhir nih dari aku, untuk Aditers yang masih berjuang melawan negative thinking dan belum bisa keluar dari zona tersebut, masih struggle dengan hal tersebut, tetap semangat karena kalian jauh lebih hebat dan jauh lebih kuat daripada pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kalian. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak sudah hadir pada hari ini sharing sama teman-teman Aditers. Semoga bisa ngasih banyak manfaat ya Mbak ke teman-teman Aditers di rumah. Amin. Amin. Dan untuk Aditers, terima kasih banyak sudah menonton episode 8 kali ini. Sampai jumpa di Aditox episode selanjutnya. Dadah.